Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kuliah kita, ya, yaitu membahas masalah siklus pengambilan dan siklus eksekusi. Nah, siklus ini di dalam mikroprosesor disebut dengan siklus mesin. Nah, jadi kita akan membahas step-stepnya, berapa waktu yang diperlukan dalam proses pengambilan dan pada proses eksekusi. Nah, jadi penjelasan sebelumnya, siklus ini tergantung dari besarnya clock yang terdapat pada mikroprosesor. Nah, jadi kalau kita ngomong clock, nah itu berarti pengaruhnya di frekuensi. Frekuensi itu berapa hertz yang digunakan. Nah, karena kita menggunakan mikroprosesor yang 8086, jadi mikroprosesor ini kisarannya masih dalam 4 sampai dengan 16 MHz. Nah, untuk PC yang sekarang itu sudah dalam gigahertz. Jadi semakin besar frekuensi yang digunakan clock-nya, maka waktunya semakin cepat. Karena frekuensi itu terbalik dengan waktu periodik. Nah, jadi F sama dengan seperti. Nah, itu penjelasan mengenai siklus mesinnya ini untuk sementara. Oke. Nah, di siklus mesin ini ada proses pengambilan dan ada proses eksekusi. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, jadi di sini ada namanya pencaca lingkar atau putar. Jadi pada waktu instruksi itu diambil atau di patch dan dilaksanakan atau dieksekutif, komputer akan melewati beberapa tahapan pewaktuan. Nah, jadi dalam von Neumann, arsitektur von Neumann maupun arsitektur Harvard, dia memiliki beberapa timing. Nah, di sini namanya clock. Jadi ada yang clocknya banyak, ada yang clocknya sedikit. Kalau banyak itu dia menggunakan arsitektur von Neumann. Kalau clocknya sedikit, berarti dia menggunakan arsitektur Harvard. Karena di von Neumann itu alokasi memori dan data itu terletak di lokasi yang sama. Sedangkan yang arsitektur Harvard itu lokasi memori dan lokasi program data dan program itu sudah berbeda. Jadi kalian flashback lagi kalau misalnya masih kurang paham nih. Nah, jadi periode waktu ini tergantung dari vendor yang buat. Nah, kebenaran di sini ada 6. Ada 6 waktu periodik. Nah, kalau kita lihat logika dia ini, nah ini dia mengambil logika geser. Jadi pencaca lingkar atau dia pergeseran register di sini. Nah, ini ada T1, T2, T3, T4, T5, dan T6. Jadi ada 6 waktu periodik. Dengan logikanya 1000000 sampai dengan 000001. Ini waktu periodiknya itu. Oke. Setiap mikroprosesor dan mikrocontroller ini pasti memiliki clock. Jadi tidak mungkinlah sebuah mikroprosesor dia tidak memiliki clock. Sedangkan untuk pewaktuan yang biasa saja dia menggunakan multivibrator baik astabil maupun bistabil atau monostabil. Nah, jadi dia juga menggunakan rangkaian digital itu menggunakan IC55 untuk sinkronisasi datanya. Jadi ada clock-nya di situ. Dia menggunakan clock-nya itu menggunakan rangkaian RC. Nah, kalau kita di sini kita menggunakan kristal. Oke. Kemudian kita lihat, nah di sini ada ada beberapa state. Ini state 1, state 2, state 3, 4, 5, dan 6. Nah, dia kembali lagi ke 1. Ini yang menariknya. Jadi setelah 6 periodik, dia kembali lagi ke 1. Nah, ke state 1 lagi. Begitu seterusnya. Nah, nanti kita lihat bahwa
apa nama itu, siklus mesin ini kadang dia panjang, clocknya itu kadang dia pendek. Jadi tergantung dari sintak yang kita gunakan. Jadi untuk T1 ini sampai dengan T6 ini namanya satu cycle. Nah, kalau suatu sintak memerlukan dua cycle, nah, berarti T1 sampai T6 itu diulangi sebanyak dua kali. Nah, yang kita bahas di bagian bawahnya nanti. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada, kalau kita lihat, nah ini kan sesuai dengan bentuk pulsanya. Bentuk pulsa, yaitu T1 itu clock yang pertama. Kalau T1 itu clock yang pertama, atau state yang pertama, dia bernilai high, tinggi di sini. Jadi logikanya logika high di sini, aktif pada sisi positif, sisi naik. Kemudian begitu dia turun, posisi turun, maka T2 aktif. Nah, kemudian T2 turun, T3 yang aktif. Kemudian begitu T3 turun, T4 aktif. Kemudian T4 turun, T5 yang aktif. Kemudian T5 turun, T6 aktif, dan seterusnya. Sampai apa ini berapa periodik, berapa kali pengulangan tergantung dari cycle-nya kita buat. Nah, jadi ini pulsanya berlogika 1, kemudian satu lagi sini, nah ini bergantian dia. Nah, kalau kita lihat apa ini logikanya ini, ya ini pasti 0. Nah, kemudian ini 0. Maaf. Kemudian nah, jadi seperti itu dia. Jadi sesuai dengan tabel kebenaran yang ada di atas tadi, di slide kedua itu. Oke. Sekarang kita lihat analisa sekarang. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini, nah ini sesuai dengan apa itu sinyal kontrol yang kita bahas kemarin. Jadi di sini ada EP, enable, counternya, load memory, kemudian counternya, kemudian chip enable, kemudian load instruksi, instructionnya, kemudian enable instruction, kemudian load A. Nah, jadi kalau kita lihat sekali lewat, di clock terakhirnya ini load ke A. Nah, berarti ini datanya ini terakhirnya akan dimasukkan ke register A. Karena dia load A terakhirnya ini. Jadi kita ambil intinya dulu. Tapi proses yang terjadi ini kita tidak tahu. Yang jelas proses hasil dari eksekusi apa ini sintaknya ini nanti ujungnya itu akan disimpan di register A. Dianya itu. Nah, kita lihat ini proses apa ini yang terjadi di apa ini di siklus mesin ini. Kita analisa ini. Kita analisa apa yang terjadi di siklus mesin ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, EP ini khusus untuk EP, enable program counter ini, dia aktifnya aktif tinggi, karena dia tidak ada apa ini tanda kutip di atasnya. Berarti dia berlogika 1. Nah, jadi kalau di sini benar bahwa dia berlogika 1, aktifnya. Nah, kemudian load memory, dia berlogika rendah.
Dia berlogika rendah. Kalau kita lihat ada apa ini tanda seperti ini di atasnya. Berarti ini aktifnya aktif rendah. Jadi ini logikanya 0. Nah, kedua buah pin ini, sinyal kontrol ini, dia berada di state yang pertama. Dia berada di clock yang pertama, yaitu di T1. Nah, kalau kita lihat, sedangkan counternya ini, CP-nya itu berlogika 1, kalau kita lihat, dia berada di state kedua. State kedua. Karena pada state kedua, IP-nya ini berlogika 0, kemudian load memorinya berlogika 1. Nah, jadi dia itu apa ini? Ada logikanya di sini. Jadi kalau ini berlogika 0, sedangkan ini berlogika 1. Nah, kalau kita lihat LM ini aktif pada logika 0. Nah, berarti pada state kedua atau clock yang kedua atau T yang kedua, yang aktif itu hanya CP. Yang aktif itu. Nah, kemudian kita lihat clock yang ketiga, kita lihat pada clock yang ketiga ini masih logikanya 0, ini masih logika 1, berarti dia tidak aktif, dan apa ini CP-nya logikanya 0. Nah, berarti dia tidak aktif. Jadi yang ketiga ini ada dua sinyal kontrol yang aktif, yang bernama chip enable, kemudian load instruksi. Jadi dia memasukkan apa ini chip enable-nya dan load instruksi. Kalau kita lihat, dia sama-sama berlogika 0. Nah, ya itu. Aturan awalnya tadi dia berlogika 1. Jadi dia tidak aktif di sini. Kalau kita lihat apa namanya itu di T1 dan T2. Nah, dia aktif di T3. Kemudian kita lihat di T4 ini, kita ubah saja warnanya, warnanya kita ubah biar mudah ini analisanya. Di T4 ini yang EP masih berlogika 0, kemudian load memori berlogika 0, nah berarti dia aktif ini. Berarti load memorinya aktif, dia berlogika 0, kemudian CP-nya 0, nah berarti dia tidak aktif CP-nya ini. Nah, tidak aktif, kemudian apa ini CE-nya berlogika 1, nah berarti dia tidak aktif ini. Tidak aktif, kemudian load-nya berlogika 1, berarti dia tidak aktif. Jadi pada T keempat itu yang aktif hanya apa ini hanya load memori, kalau kita lihat, karena hanya load memori yang berubah. Yang lainnya ini dia tidak. Oh, ada satu lagi yaitu adalah instruction enable instruction yang ini. Jadi yang ini aktif. Ya, pada lihat yang ini. Nah, ini logikanya 0. Nah, jadi yang aktif itu ada 2. Yang pertama LM, load memory, yang kedua enable instruction. Itu untuk T keempat. Nah, sekarang kita lihat T yang kelima. T yang kelima kita lihat yang aktif itu, kita analisa lagi. Kalau EP-nya masih tetap 0, kemudian load memorinya 0, 1, berarti dia non aktif, kemudian CP-nya tetap 0, berarti dia tidak aktif, kemudian chip enable, dia berlogika, nanti dulu, ini berlogika 1, maaf ya, ini berlogika 1,
Ini berlogika 1. Kemudian T5-nya ini untuk CE-nya dia berlogika 0. Nah, berarti dia aktif. Kemudian EI-nya ini dia sudah berlogika 1, berarti dia tidak aktif. Load-nya berlogika 1, tidak aktif. Kemudian I-nya dia berlogika 1, dia tidak aktif. Dan load A-nya yang aktif. Jadi load A-nya dia aktif. Nah, jadi pada time ke-5 ini, itu yang aktif adalah chip enable dengan load enable. Nah, jadi seperti itu dia. Apa itu prosesnya itu. Jadi yang aktif itu chip enable dan load enable. Kemudian pada time ke-6 kita lihat ini 0, kemudian ini 1 tidak aktif, ini 0, kemudian ini 1 juga tidak aktif, ini 1 tidak aktif, ini 1 tidak aktif, ini 1 tidak. Nah, jadi pada T ke-6 ya berarti dia no operation. Jadi dia istirahat. Jadi sistemnya bersifat istirahat, no operation. Nah, sekarang Pak analisa dulu, ini kita buat, ini logikanya 0, ini 1, ini 1, kemudian ini 1, dan ini 1. Kemudian kita lihat yang ini. Kita samakan dulu warnanya. Ini 0, berarti dia tidak aktif. 0, kemudian ini 1, kemudian ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua ini CP-nya 1. Berarti yang kedua ini yang aktif hanya load 1 saja. 2 ini yang aktif. Kita ubah ke warnanya biar apa ini? Biar jelas. Ya, berarti ini 0. Kemudian ini 1. Ini 1. Ini juga 1. Berarti dia tidak aktif. Kemudian ini 0 tidak aktif. Kemudian C-nya ininya aktif, ininya juga aktif. Ini 1, ini 1. Kemudian pada T keempat sudah kita bahas, kelima sudah kita bahas. Nah, sekarang kita kumpulkan ini. Jadi pada T1 itu yang aktif adalah EP dan LM. Pada T2 itu yang aktif adalah CP. Pada T3 ini yang aktif adalah chip enable dan load instruction. Pada T keempat itu yang aktif adalah load memory dengan 4 dengan enable instruction. Kemudian pada T kelima itu yang aktif yang ini chip enable dan load A. T ke-6 no operation, tidak ada yang aktif. Nah, jadi apa ini clock ini, siklus ini sudah kita analisa. Jadi siklusnya sudah kita analisa. Hasilnya seperti ini. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kita diskusikan. Oke, kita lanjut ya. Oke, setelah kita membahas, kita menganalisa siklus mesinnya, tiap bloknya ini, yang mana-mana yang akan kita eksekusi.
Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan. Ini sebenarnya pengertiannya apa? Oke, 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 kita hapus. Nah, kita masuk ke siklus pengambilan. Nah, siklus pengambilan ini ada tiga buah clock, yaitu T1, T2, dan T3. Berarti T4, T5 itu adalah siklus eksekusinya. Oke, kita lihat apa yang terjadi pada siklus pengambilan ini. Nah, pada siklus ini, nah ini sinyal kontrolnya, tinggal kalian baca saja mana yang aktif, kata Pak tadi, berarti misalnya CP itu harus aktif berlogika 1, nah kita lihat di sini dia berlogika 0, nah, berarti dia tidak aktif. Kita lihat EP, ini tidak ada stripnya, aktifnya berarti dia aktif 1. Nah, kita lihat di sini, oh ternyata dia 1, berarti dia aktif. Nah, begitu cara melihat apa namanya ini kontrolnya itu ya. Kemudian kalau kita lihat juga yang ini, LO-nya ini aktif pada logika 0. Nah, kita lihat di sini dia logika 1. Oh, berarti dia tidak aktif. Nah, begitulah cara pembacaannya itu. Nah, pada T ke 1, ini ada penjelasannya, sinyal EP dan LM aktif. Keadaan ini akan memindahkan alamat di dalam pencacah program ke memori address register. Nah, jadi kalau kita lihat, di sini memang dua blok yang aktif. Blok yang PC ini, kemudian blok yang memori ini yang aktif. Kalau ini aktif terus ya, kontrolnya ini. Oke, nah ini penjelasannya. Jadi keadaan ini akan memindahkan alamat di dalam pencacah program ke memori address register. Oke, kita lanjut. Nah, pada T kedua, yang aktif adalah PC, program counter. Nah, kita lihat di sini. Ya, PC-nya ini aktif atau CP. CP aktifnya berlogika 1. Nah, ini logika 1. Kalau yang lain, kalau kalian lihat, dia tidak aktif. Yang ini harusnya 1, dia 0. Ini harusnya 0, dia 1. Ini harusnya 0, dia 1. 0, 0, 0, ini 1, 1, 1. Ini harusnya 1, jadi 0. Jadi kalau kalian lihat ini, yang aktif itu hanya CP-nya. Nah, kita lihat. Selama keadaan T2, sinyal aktif adalah CP. Keadaan ini akan menaikkan hitungan pencacah program pada tepi positif. Nah, jadi yang aktif itu hanya program counter yang aktif. Jadi bloknya hanya 1, yang ini. Yang aktif itu. Yang ini. Yang lainnya warna abu-abu semua, berarti dia tidak aktif. Oke. Sekarang kita lanjut ke step berikutnya. Oke. Pada sinyal ketiga ini, nah kita lihat ini ada 3 blok yang aktif. Nah, 3 blok memori, kemudian ini RAM-nya, kemudian ada instruksi register. Berarti dia ada 2 sinyal kontrol yang aktif, yaitu CE dan load instruction. Kita lihat di sini. CE-nya ini dianya harusnya berlogika 0. Load instruksi juga dia harus berlogika 0. Kita cari dulu orangnya ini. Ini. Oke, aktif. Kemudian load instruksinya mana? Oh ini. Nah, ini aktif, ini berdua ini. Nah, kalau yang lainnya tidak aktif. Boleh kalian lihat di situ, analisa. Nah, sinyal aktif adalah chip enable dan load instruction. Instruksi pada RAM dengan alamat ditunjuk pindah ke register instruksi. Jadi datanya pindah ke register instruksi. Alamatnya itu. Nah, ini adalah proses pengambilan. Nah, sekarang kita lihat proses eksekusi.
proses eksekusi ini sekarang kita cek, ya. Nah, di sini yang aktif ada berapa ini? A, kemudian load A, instruksi count tadi, ya. Nah, kita cek sekarang di sini. Kita cek, benar enggak ini A, ini oh kok sudah kelima, harusnya keempat dulu. Maaf. Nah, yang keempat dulu. Oke. Nah, di 4 ini sinyal aktif adalah load memory. Load memory ini dengan enable instruction. Ya. Jadi 2 sinyal yang aktif, yaitu MAR dan instruksi ini. Ya. Blok instruksi, yang ini dan yang ini. Yang ini dan yang ini. Nah, kita cek sekarang. LM-nya mana? Berlogika 0 enggak dia? Oh ya, benar. Logikanya 0. Kemudian load instruksinya enable ya, enable ini berlogika 0, benar. Nah, jadi yang lainnya apa ini tidak berubah. Oke. Nah, jadi sinyal aktif yaitu adalah LM dan IE ini. Oke. Lokasi alamat dan registrasi dipindahkan ke MAR, ya, lokasi alamatnya itu. Ini dia pindahkan ke memory address register. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kelima. Oke, yang kelima ini kita cek. Ini adalah transfer data, sinyal aktif adalah CE dan load enable. Lokasi alamat dan register instruksi dipindahkan ke memory address register. Nah, jadi kita lihat di sini, benar enggak? Yang aktif ini adalah dua sinyal kontrol. Yang pertama adalah load, yang kedua adalah CE ini. Kita cek sekarang. Kita cek yang ini dan yang ini. Benar enggak ini load A-nya? Oke, berlogika 0. Oke, benar. Kemudian CE-nya berlogika 0. Ini juga 0. Oke, yang lainnya tidak berubah. Yang lainnya tidak berubah. Nah, jadi kalau kita lihat, program ini adalah program transfer data. Jadi memindahkan data dari sebuah register ke register A. Dianya itu. Jadi dia memindahkan data dari sebuah register ke register A. Nah, proses aritmetik ini kayaknya belum terlaksana di sini. Baik penjumlahan maupun pengurangan pada blok ini. Nah, dianya itu. Nah, jadi sudah kita analisa, yaitu proses perpindahan data dari register ke alamat register A. Seperti, nah yang awal tadi, nah di sini kita lihat kata Pak tadi, kita lihat akhirnya ini. Nah, akhirnya itu adalah load A, berarti dia memindahkan atau proses ini nanti akan disimpan di register A. Nah, kita nggak tahu prosesnya apa ini. Belum kita analisa. Nah, setelah kita analisa, ternyata benar. Pada analisa terakhirnya itu, bahwa sinyal pada akhirnya itu adalah load A. Dia masuk ke register A. Jadi dia hanya memindahkan, ibaratnya ini memindahkan suatu isi dari register ke register A. Jadi misalnya misalnya R1,20 dipindahkan ke atau dikopikan ke register A R1. Jadi data di R1 itu ditransfer atau dikopikan ke register A. Dia seperti itu penjelasannya. Untuk sinyal kontrol yang kita bahas di atas. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Ini yang 6, bisa kita lihat itu tidak ada yang aktif.
Yang 6. Yang 6 ini, nah ini yang T6. Semuanya ya istilahnya itu pidem. Ya, ini gelap semua. Termasuklah kontrolnya juga gelap. Jadi dia sudah ini kembali lagi ke awal. Dia tidak aktif. Dianya itu. Nah, kalau kalian tidak percaya boleh cek di bagian ini. Ada yang aktif. Dia berlawanan dengan kondisi kontrolnya. Di kontrolnya itu tidak aktif. Jadi dia berkebalikan dengan logika yang ada di kontrolnya itu. Oke. Kita maju lagi. Nah, seperti yang Pak bahas di atas tadi, siklus mesin itu ya terdiri dari siklus pengambilan dan siklus eksekusi. Jadi dia satu siklus mesin. Dari T6 sampai dari T1 sampai T6 itu merupakan siklus mesin, siklus mesinnya itu. Nah, atau instruksi cycle. Nah, tapi di sini ada perbedaan antara siklus mesin dengan siklus instruksi. Kita lihat, jadi kalau di sini kebenaran dia pas, sama-sama T6. Nah, kalau kita lihat di sini, dia ada 2 siklus mesin. Kalau kita lihat, dia memiliki 2 siklus mesin. 2 cycle di sini yang Pak jelaskan di atas tadi. T1 sampai T6 ngulang lagi T1 sampai T6. Nah, di sini kita lihat ada 2 siklus mesin. Siklus mesin. Nah, karena ada 2, maka ini disebut 2 cycle. Nah, inilah yang disebut dengan 2 cycle itu. Nah, biasanya ini untuk program atau sintak yang agak prosesnya agak banyak. Jadi misalnya DJNZ. Nah, itu biasanya kalau kita lihat di bawah sini biasanya sudah diberitahu mana-mana yang siklus mesin yang memiliki cycle yang panjang. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau RA, Rn itu adalah satu cycle. Byte, kemudian satu cycle, kita lihat yang ini. Nah, satu cycle, ini 1 byte, lebar data 1 byte, satu cycle. Kemudian RC, A ke memori direct, itu 2 bit, 2 byte, 2 byte, satu cycle. Kemudian pengurangan A, R1, A, data. Kemudian ada ing, sama decrement. Dia juga satu cycle. Nah, kemudian untuk ing di PTR, nah ini untuk komunikasi eksternal, dia memiliki 2 cycle. Kemudian perkalian 4 cycle, pembagian 4 cycle, kemudian dia jadi ada 1 cycle. Nah, jadi khusus untuk pembagian dan perkalian dia memiliki 4 cycle. Jadi siklus mesinnya ini nanti ada 4. Dianya itu. Oke. Nah, ini tugas kalian. Tugas kalian itu sekarang lanjutkan dengan proses penjumlahan, proses pengulangan, dan keluarannya itu di I/O. Ini hanya 2 saja. Hanya 2 saja. Tugasnya itu hanya 2. Nah, jadi lanjutkan dengan proses yang
penjumlahan, dan pengurangan. Nah, jadi ada proses penjumlahan dan ada proses pengurangan. Yang ini tidak usah dikerjakan. Jadi lanjutkan tugasnya, masukkan dan upload ke e-learning, yaitu proses dengan penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana prosesnya itu sudah Pak ajarkan tadi, cara aktivasi dari pin-pinnya itu, dari sinyal kontrolnya itu. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas. Nah, jadi mudah-mudahan tidak ada pertanyaan dan mudah-mudahan dapat dimengerti. Baik, Pak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.